Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A6, kelompok 4.3, terdiri dari Mbak Fairuz Rohmayoni, Mbak Erika Carolina Barus, dan Endar Herian Fajri. Di sini kami akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mind mapping, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Mind mapping wawasan kebangsaan akan kita mulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Secara harfiah, pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, berlandaskan nation karakter, dan kesadaran terhadap national system yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, setiap negara memiliki pengertian wawasan kebangsaannya sendiri. Namun, dalam konteks keindonesiaan, konsensus dasar negara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dan pedoman kita sebagai warga negara dalam berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan juga tidak terlepas dari titik penting sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Dimulai pada tanggal 20 Mei, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, diinisiasikan atas dasar terbentuknya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia, diinisiasi oleh Dr. Sutomo untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober menjadi hari penting di mana lahirnya Hari Sumpah Pemuda, dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, terdiri dari Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islamitenbon, Jong Bataksbon, dan organisasi kepemudaan lainnya. Sehingga perkumpulan ini melahirkan adanya Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah titik penting, yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia, terdiri atas dua event. Yang pertama adalah BPUPKI dan PPKI. Pada sidang BPUPKI, di tanggal 1 Juni lahirnya nomenklatur Pancasila yang diinisiasikan atau dipelopori oleh Insinyur Soekarno melalui pidatonya yang dilaksanakan pada 1 Juni di sidang BPUPKI. Selanjutnya PPKI menindaklanjuti pada kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan tanggal 17 Agustus. PPKI selanjutnya melanjutkan pertemuan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah identitas NKRI yang akan dilanjutkan oleh Mbak Erika. Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama adalah bendera merah putih yang dimiliki oleh Indonesia, di mana warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Kemudian ada bahasa yang digunakan oleh negara Indonesia sendiri adalah bahasa Indonesia. Adapun lambang dari negara kita adalah Garuda Indonesia, dengan memperlihatkan perisai yang tercantum di dalam dada burung Garuda, dengan tampak simbol dari Pancasila dan mencekram sebuah semboyan dari Indonesia. Selanjutnya terdapat lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya terdapat konsensus dasar negara atau 4 pilar dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila, dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari 5 sila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, dijadikan sebagai hukum dasar tertulis di negeri ini yang berisikan aturan dan norma hukum. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, terdapat semboyan dari Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fairuz. Berikutnya adalah tentang nilai dasar bela negara. Menurut kelompok kami, ada 5 nilai dasar bela negara yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah cinta tanah air. Poin ini bisa kita tuangkan dalam sikap menghargai jasa para pahlawan dan bersedia menggunakan produk di dalam negeri. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara dan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu, dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Poin ini memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Nah, sekian diskusi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu.